Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk bersama mendengarkan firman Tuhan dari KPA online hari ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik, dan biarlah setiap pemahaman kami menghasilkan pembaharuan hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini dalam KPA online kita akan belajar dalam satu perumpamaan di pasal yang baru. Jika kita bicara di Matius 13, sekarang kita akan bicara di Matius 18. Minggu lalu kita bicara tentang perumpamaan di Matius 13. Hari ini sampai keempat kali pertemuan ke depan kita akan membahas perumpamaan di Matius 18. Satu seri lainnya tentang pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Matius 18 adalah salah satu pasal yang menceritakan bagaimana Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Ada 5 judul dalam pasal 18 ini. Semuanya menarik untuk dipelajari karena menggambarkan dinamika yang berkembang di antara murid-muridnya. Pelajaran pertama adalah siapa yang terbesar. Menjadi seperti anak kecil namun bukan kekanak-kanakan. Itu adalah subjudulnya dalam seri perumpamaan Matius 18. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, catatan kita. Kita mulai dan Bapak Ibu menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Dalam Matius 18 ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang percakapan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah Bapak Ibu, di Matius 18 ayat yang pertama berkata, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Di suatu hari ada perdebatan di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaan ini mengacu pada pertanyaan siapa yang terbesar di antara murid-murid Yesus. Juga kita bisa temukan pertanyaan ini dibahas di kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37 dan Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Murid-murid Yesus melihat bahwa siapa yang terbesar di antara mereka sebagai pembuktian diri siapa dari mereka yang memiliki peran terbesar dalam pelayanan Yesus selama ini. Bahkan juga mungkin mereka sudah memikirkan siapa yang akan menjadi suksesor Yesus, siapa yang melanjutkan pelayanan Yesus selanjutnya. Setiap murid Yesus tentu memiliki penilaian sendiri tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tidak dijelaskan siapa yang menjadi kandidatnya. Setiap murid pasti punya kriteria masing-masing untuk menentukan menurut mereka siapa yang terbesar. Bisa saja kriterianya adalah kepintaran, kedekatan dengan Yesus, atau pengalaman bahkan usia mereka. Dan ketika mereka akhirnya menanyakan pada Yesus siapa yang terbesar di antara mereka, apa yang Yesus jawab merubah pandangan mereka tentang siapa yang terbesar, tentang pertanyaan apa yang seharusnya menjadi pertanyaan mereka. Karena persepsi mereka dan apa yang mereka pikirkan selama ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki dan juga apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus merubah persepsi mereka dengan memberikan satu gambaran tentang apa yang terpenting dari kehidupan daripada memikirkan siapa yang terbesar. Karena mereka harus memikirkan bagaimana mereka beroleh keselamatan tersebut. Untuk memperoleh keselamatan inilah yang seharusnya menjadi fokus murid-murid Yesus. Bukan tentang siapa yang terbesar. Karena untuk masuk dalam kerajaan surga bukan perkara yang mudah. Keselamatan kita merupakan anugerah Allah yang kita tidak perlu berjuang untuk memperolehnya. Karena itu disebut anugerah, bukan hasil perjuangan kita. Namun kita perlu berjuang agar anugerah keselamatan tersebut tidak hilang sehingga kita tidak kehilangan kerajaan surga. Saya ulang, keselamatan merupakan anugerah Allah yang tidak perlu kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Tapi kita perlu perjuangkan untuk mempertahankan keselamatan, anugerah keselamatan itu agar tidak hilang. Yesus memberikan satu gambaran yang baik tentang apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan keselamatan kita. Hal yang kita akan pelajari yang pertama adalah 1, bertobat dan menjadi seperti anak kecil.
Matius 18 ayat 2 sampai 3 berkata, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bertobat merupakan cara kita melakukan rekonsiliasi hubungan atau perbaikan hubungan antara kita dengan Allah. Kita mengakui kesalahan kita, dan yang terpenting adalah kita meninggalkan dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Kita memang susah menghindari dosa dan kesalahan. Namun kita lebih susah lagi jika harus mengakui kesalahan kita dan minta ampunan. Ada ego besar yang menjadi penghalang kita. Bisa saja ego yang menguasai kita, yang memberikan stempel pembenaran terhadap apa yang kita perbuat selama ini. Semisal kita melakukan korupsi. Oh, semua orang di kantor melakukan hal yang tersebut. Di sini semuanya juga lakukan hal yang sama. Kenapa kita tidak? Secara tidak sadar, kita sudah memberikan pembenaran dan memasukkan korupsi tersebut dan hal negatif lainnya sebagai hal yang lazim dari apa yang bisa kita terima di standar kita semua. Artinya standar etika kita turunkan. Yang dulunya kita tahu itu dosa, kita bilang, oh itu budaya, sudah biasa. Hal tersebut tidak bisa diterima dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dosa is dosa. Dosa tetaplah dosa. Mau korupsi, KKN, dan sebagainya, itu sebuah dosa. Bukan budaya dan kebiasaan yang didapat dan yang bisa diterima. Kita sebagai orang Kristen seharusnya menjadi agen perubah. Merubah kebiasaan buruk yang ada menjadi satu kebiasaan yang baik. Bukannya kita malah melebur menjadi satu dalam satu konspirasi. Ayat 3 berkata, kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil merupakan dua hal yang menjadi satu kesatuan dalam tindakan kita. Pertobatan kita tidak akan menghasilkan apapun jika tidak ada perubahan sikap dan tindakan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan memberikan satu gambaran standar perubahan sikap apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi seperti anak kecil. Bukan pertama kali Yesus menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti anak kecil. Dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, perikopnya berkata Yesus memberkati anak-anak. Di ayat 14 Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kita cermati ayat 14 tersebut. Bagaimana Yesus memberikan satu pernyataan standar sikap karakter yang menjadi empunya kerajaan surga, itu adalah seperti anak-anak. Lihat pada perkataan orang-orang seperti itulah. Itu mengacu pada orang atau kita yang memiliki satu kesamaan dengan karakter anak kecil. Kembali ke Matius 18 ayat 3. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti kita menjadi seperti anak kecil dalam arti kekanak-kanakan atau never grow up. Melainkan menjadi seperti anak kecil atau kembali memiliki satu sikap dan cara pandang seperti seorang anak kecil memandang kehidupan. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Paulus memberikan satu penjelasan yang lebih tajam lagi. Menjadi anak kecil itu bukan menjadi anak kecil dalam pemikiran kita. Itu namanya kekanak-kanakan, childish. Seharusnya dalam pemikiran kita tetap menjadi dewasa. Sedangkan seperti anak kecil itu dalam kita menyikapi kejahatan. Itu bicara tentang ketulusan hati, kemurnian hati seperti seorang anak kecil. Sehingga kita tidak berkompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Hal ini bicara tentang sikap dan cara pandang kita terhadap kehidupan. Berarti menjadi seperti anak kecil bicara tentang sikap dan cara pandang kita terhadap kehidupan seharusnya murni dan polos. Pertobatan kita harus disertai dengan perubahan sikap yang murni dan polos, serta menghindari sikap dan keinginan akan dosa. Anak kecil tidak berpikir buruk tentang orang lain, tentang temannya, tentang saudaranya, tentang orang tuanya. Mereka jika pun melukai atau menyakiti anak lain, lebih kepada insting mereka, bukan akal mereka. Kita yang dewasa yang berbahaya, karena kita tidak segan-segan menggunakan akal kita untuk melukai orang lain. Menggunakan cara yang culas, jahat untuk mengalahkan orang lain.
Kita melakukan dosa dengan kesadaran penuh dan menjadikan satu tindakan dosa sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah atau dalam kita mencapai tujuan. Karena itu kembali ke fitrah kita sebagai anak-anak Tuhan, yang berubah menjadi seperti anak kecil, yang hatinya polos, murni, dan lugu, yang tidak berpikir tentang dosa, tapi berpikir bagaimana hidup yang benar. Yang kedua, kita bicara tentang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Matius 18 ayat 4 berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang perlu kita lakukan agar keselamatan kita tidak hilang adalah merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Dalam ayat 4, Yesus berkata, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Hal ini merupakan suatu teguran keras kepada murid-murid Yesus agar mereka jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu hal di depan, sedangkan di depan mata atau kehidupan mereka sendiri masih jauh dari kata benar di hadapan Tuhan. Jika pertobatan merupakan cara kita merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan, merendahkan diri berarti kita menyerahkan total kehidupan kita agar dididik dan dipimpin seturut kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak bisa mengendalikan kehidupan kita ketika ego kita masih menguasai diri kita. Ketika kita masih berkeras hati untuk menerima kebenaran, kita harus membuka diri. Membuka diri membutuhkan kerendahan hati, atau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu merendahkan diri diikuti selanjutnya dengan hal yang sama ketika kita harus bertobat dengan menjadi seperti anak kecil. Artinya ketika kita mau merendahkan diri, maka kita harus mau menjadi seorang yang mengosongkan dirinya, menjadi seperti anak kecil yang polos, murni, dan lugu tadi. Itu sikap dan cara pandang kita terhadap kehidupan. Kerendahan hati merupakan bentuk dari sikap dan tindakan kita. Jadi kerendahan hati atau merendahkan diri bukan perkataan saja, namun dari sikap hidup dan tindakan kita. Karena itu merendahkan diri bukan tentang tindakan sesaat, melainkan merupakan sikap hidup kita di hadapan Tuhan yang kita jalani sepanjang hidup kita. Menjadi seperti anak kecil dalam kerendahan hati, berarti kita membuka diri untuk diajar dan dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seperti seorang anak kecil yang masih murni pikirannya, terbuka atas setiap didikan dan mampu diarahkan melalui didikan yang dia terima. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan, kita mau dan mampu menerima didikan sehingga kita berubah sesuai dengan seturut kehendak Allah. Bukan hal yang mudah menerima atau mau diarahkan, karena hal tersebut berarti melawan egosentris kita, melawan nilai-nilai dan prinsip hidup yang terlanjur tertanam dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menerima Yesus masuk dalam kehidupan kita, berarti kita harus mau dididik dan diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Jadi fase kehidupan kita adalah kita bertobat dan membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pertobatan dan menjadi murni dan kemudian merendahkan diri dan siap dibentuk sesuai dengan firman Allah. Kerendahan hati kita baik dalam menerima firman Tuhan dan dalam bersikap di masyarakat membuat kehidupan kita diterima oleh Tuhan dan semua orang. Kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat, menjadi seperti anak kecil yang hidup dalam didikan dan ajaran orang tuanya. Sama seperti kita hidup dalam didikan dan ajaran Tuhan. Agar kehidupan kita hari semakin diperbarui, menjadi lebih sempurna, lebih baik, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Kuncinya apa? Kerendahan hati. Hari ini di dalam Matius 18 ayat 1-4 bicara tentang menjadi orang yang benar di hadapan Allah melalui perubahan hidup kita. Kita menjadi seperti anak-anak tapi tidak kekanak-kanakan. Kita mengingat kembali kehidupan kita. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu diperbaharui oleh Allah melalui kebenaran firman Allah. Pertobatan dan perubahan sikap hidup kita adalah kunci agar kita hidup benar di hadapan Allah. Karena kehidupan yang dipimpin oleh Allah adalah kehidupan yang mampu melewati kehidupan dalam dunia ini. Tantangan demi tantangan boleh hadir, tapi kehidupan kita akan terus naik karena Yesus beserta kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita tutup ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini selalu mengingatkan dan selalu mengingatkan kami, agar kami mampu untuk memiliki kehidupan yang selalu mengingat Engkau Yesus. Kami melalui pertobatan kami dan kerendahan hati kami, Engkau memimpin, menguasai sepenuhnya hidup kami. Engkau berotoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dalam melewati setiap pandemik ini, setiap masalah, setiap krisis dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami bisa Engkau lindungi dan Kau jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan melalui berkat-Mu dan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, kami dimampukan dan diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah KPA ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.